bervariasi atau ukuran sampelnya berbeda. Oke, yang pertama di sini contohnya berdasarkan ukuran sampel. Gitu ya. Jadi di sini berdasarkan ukuran sampel. Kita lihat di sini sampel size-nya itu berbeda-beda. Kalian lihat di sini. Kalau tadi kan 50 tuh. Ini beda semua. Ya nggak semua, ada yang sama, ini ada yang sama. Ini juga sama. Ya. Tapi berbeda. Oke. Ini kita lihat berdasarkan ukuran sampel, kita hitung di sini P topinya DI per NI, ya, jadi satu-satu. Ya, sama kayak tadi kan juga satu ya, DI per NI, 12 dibagi 100, jadi ketemunya 0,120, gitu. Kemudian kita ingin tahu apa namanya LCL dan UCL-nya. Kita lihat next slide. Nah, ini ya. Di sini P rata-ratanya adalah sigma DI dibagi dengan sigma NI. Ketemunya adalah 0,096. Gitu. Kemudian kita hitung UCL-nya, rumusnya sama, P plus minus 3 sigma. Ya, sehingga ketemu batas atas dan batas bawahnya untuk yang titik pertama. Ini kalian lihat, jadi UCL dan LCL masing-masing titik itu berbeda. Ini UCL untuk sampel pertama, ini UCL untuk sampel kedua, UCL untuk sampel ketiga, begitu juga untuk batas bawahnya juga berbeda-beda. Kebayang kalau ngitung sendiri pusing kan? Ngitung pakai tangan atau mungkin di lantai produksi, kira-kira orang operatornya males nggak ngitung kayak gitu? Gimana? Kira-kira susah nggak kalau satu-satu kayak gini? Susah, Bu. Kalau di lantai produksi real susah ya? Harus ngitung satu-satu untuk dapat apa namanya peta kendalinya, batas atasnya, batas bawahnya, itu susah sekali. Oke, jadi ini contoh dari peta variabel ya yang dia menggunakan kok peta variabel, peta atribut dia sampelnya sampel variabel. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini lebih apa ya? Lebih manusiawi. Lebih manusiawi, dia berdasarkan rata-rata sampel. Gitu. Jadi dia berdasarkan rata-rata sampel. Ya, jadi UCL, LCL-nya ini dia tidak bergelombang seperti tadi. Nah, ini ya. Jadi UCL, LCL-nya nggak bergelombang. Dia sama, tapi didasarkan pada ini. Jadi N-nya ini di rata-rata jumlah NI keseluruhannya 2450 dibagi dengan jumlah keseluruhan, yaitu 25. Ya, tadi kan kita mengambilnya 25 kali kan. Nih, di sini kan 25 kali. Ini di sini. Ya. Kalau yang berdasarkan ukuran sampel kan kita hitung satu-satu tuh. Ya. Kita hitung satu-satu P-nya, center line-nya kita hitung satu-satu. Kalau yang berdasarkan rata-rata itu enggak. Jadi kita ngitung N-nya, ya, untuk N-nya ini N-nya N rata-rata, tidak berdasarkan N masing-masing.
Gitu. Jadi N di sini, ini N rata-rata, ini di sini N rata-rata. Kalau yang tadi itu kan N masing-masing. Ini N-nya kan N masing-masing. Tergantung N1 misalnya berapa tadi 100, N2 110, ya ini masing-masing. Begitu. Ini bedanya di situ. Jadi lebih mudah yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Cara kedua, Bu. Cara kedua. Nah, jadi lebih mudah cara kedua ya. Kita melihat rata-ratanya N-nya tuh. Di sini N-nya rata-rata, bukan per N. Bukan per pengambilan sampel yang berbeda-beda. Sehingga kita mendapatkan UCL rata-ratanya itu seperti ini dan LCL rata-ratanya seperti ini. Gitu. Jadi untuk real condition, kondisi asli di lapangan ini lebih mudah ya, menurut saya lebih manusiawi begitu ya dibanding yang tadi itu. Kalau suruh operatornya suruh misalnya kalian nih supervisor atau manajer QC gitu ya Pak, nanti bikin ini, aduh operatornya udah bikin sendiri Pak mungkin gitu ya. Enggak juga ya, karena sekarang kan juga sebenarnya bisa dipermudah dengan bantuan komputer ya. Aslinya juga enggak serumit itu kalau kita masukkan data ke komputer. Saya rasa kalian juga sudah paham ya, dilihat dari tugas yang dikumpulkan. Alhamdulillah saya lihat kok ya sudah inilah sudah cukup baik begitu, sudah cukup baik. Sebenarnya ketika kalian tahu secara manualnya, saya yakin rumusan secara kalau kalian masukkan ke rumus ini lebih mudah gitu. Tapi kalau kalian tidak tahu manual atau caranya, kan kalian nggak tahu nih grafik ini dapat dari mana gitu. Jadi bersusah-susah dahulu gitu ya. Kemudian di sini contohnya ya, contoh dari apa namanya, control chart-nya ya, berdasarkan average sample size. Jadi berdasarkan rata-ratanya dari sample size. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi itu adalah kontrol peta kendali P ya, P dan NP sebenarnya juga sama saja ya rumusannya. NP kemudian C dan U hanya membedakan tadi, membedakan apakah dia dalam persentase atau tidak. Kalau NP itu nggak dalam persentase ya, fraction-nya. Gitu. Kemudian C dan U juga tadi ya sama, itu lebih kepada jenis dan juga satunya ke unit untuk yang P, sementara CU lebih kepada jenisnya. Jumlahnya dilihat dari jenisnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Karena kebetulan mohon maaf ini agak cepat ya, karena jam 10 ada pertemuan, ada rapat saya. Tapi masih bisa kalau misalnya ada yang mau tanya. Kan nggak mesti on time waktunya rapat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti akan saya share PPT-nya di grup. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari saya cukup, Bu. Gampang kan? Mudah? Mudah apa susah? Kalian jangan diam aja, no. Saya kayak ngomong sendiri nih. Masih mudah? Sebenarnya mudah, Bu, tapi karena banyak huruf-hurufnya. Nanti itu ya dibaca ya. Jadi sebenarnya ya semacam math gitu kan, matematika itu sebenarnya perlu banyak dibaca, dilatih gitu ya. Memang mudah, cuman mungkin tadi rumusnya banyak ya. Rumusnya banyak, jadi mungkin agak perlu diperhatikan. Gampang kok kontrol chart itu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya dalam menyampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf ini hanya sebentar karena tadi ada rencana rapat nih ya. Bukan rapat sih sebenarnya. Ya sesuatu yang penting gitu. Jangan lupa presensinya di daring. Kalau ada pertanyaan kalian boleh japri saya, misalnya malu ngomong di sini gitu ya, atau ketika belajar ada yang ternyata ini dari mana ya, itu boleh ditanyakan japri ke saya ya. Sudah punya nomor saya kan di grup WA, kalian udah tahu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.